Sahabat tani, untuk membuat tanaman kita dapat tumbuh dengan subur, berbuah lebat, dan berproduksi dengan lebih maksimal lagi, maka kita tuh perlu yang namanya pupuk, ya enggak? Tetapi pada dasarnya, kita tuh nggak bisa loh ya sahabat tani, sembarang ngasih pupuk gitu aja, tanpa tahu pupuk apa yang paling tepat untuk tanaman kita, dan kapan kita tuh harus menggunakannya, benar? Mari kita bahas satu persatu ciri-ciri tanaman kekurangan unsur hara N, P dan K, dan manfaat dari masing-masing unsur hara tersebut, serta kapan waktu yang paling tepat di dalam mengaplikasikan dari masing-masing unsur hara tersebut. Jadi pastikan Anda tahu semuanya ya, karena ini tuh berlaku pada hampir semua jenis tanaman. Insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu ya, seperti biasa. BAM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sahabat tani, pupuk ada yang bersifat makro dan juga ada yang bersifat mikro. Nah, makro artinya pupuk tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang besar, dan mikro artinya dibutuhkan di dalam jumlah yang kecil. Dan NPK itu merupakan singkatan dari nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Pertama yaitu nitrogen. Nitrogen lebih banyak dibutuhin tanaman saat tanaman tuh masuk masa pertumbuhan atau disebut juga dengan masa vegetatif. Karena nitrogen itu berfungsi sebagai pembentuk dari protein, asam amino, klorofil, asam nukleat, dan senyawa-senyawa lainnya juga. Pada tanaman padi misalnya, fungsi nitrogen berguna di dalam merangsang pertumbuhan pada fase vegetatif dan memberikan warna hijau pada tanaman, dan juga dapat meningkatkan jumlah anakan tanaman. Dan ini tuh berlaku juga pada hampir semua jenis tanaman, yaitu nitrogen berfungsi sebagai penghijau daun tanaman. Tetapi perlu diingat juga bahwa kadar nitrogen yang berlebihan itu fatal ya sahabat tani akibatnya. Jadi hama maupun penyakit itu tuh suka banget dengan tanaman yang punya kadar nitrogen yang berlebihan. Itu sebabnya pada saat musim hujan yang kayak sekarang ini ya sahabat tani, karena hujan sendiri sudah memiliki kandungan nitrogen, maka pemupukan nitrogen ini tuh ya cukup dari air hujan ini aja ya sahabat tani. Kecuali memang kalau Anda mau nambahin, maka bisa aja, tetapi nggak perlu terlalu banyak-banyak juga. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi kan, bahwa air hujan itu sendiri sudah mengandung nitrogen gitu ya sahabat tani. Nah, kemudian ketika tanaman kekurangan unsur nitrogen, pasti ya sahabat tani bakal mengakibatkan daun tanaman menguning, benar kan? Karena seperti definisinya bahwa nitrogen itu adalah berfungsi sebagai penghijau daun tanaman. Kemudian selain tanaman menguning, juga pertumbuhannya tuh bakal menjadi lambat, kemudian kurus, bahkan kerdil ya sahabat tani, sampai tanamannya tuh kecil gitu ya sahabat tani. Kalau sahabat tani ternyata menemukan tanaman Anda bergejala seperti yang saya sebutin tadi ya sahabat tani, artinya bisa dibilang dia tuh kekurangan unsur hara nitrogen ini. Dan Anda bisa berikan pupuk yang bernitrogen, misalnya contoh urea, kemudian ZA, kalium nitrat yang isinya itu adalah kalium dan juga nitrat gitu ya sahabat tani, serta NPK yang kadar nitrogennya itu tinggi. Atau Anda bisa tambahin pupuk organik cair PGPR yang isinya bakteri penambat nitrogen yang bisa ngambil nitrogen di udara kemudian masukin ke dalam tanah gitu ya sahabat tani, itu juga bisa. Atau kalau Anda mau campurin antara PGPR dengan pupuk kimia, itu juga boleh kok ya sahabat tani, nggak apa-apa, karena sudah saya teliti bahwa PGPR itu sendiri boleh dicampur dengan
pupuk kimia atau pupuk sintetis gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian kita lanjut pada unsur hara yang kedua, yaitu fosfor. Fosfor merupakan unsur hara yang berperan mulai dari fase vegetatif tanaman sampai dengan masa generatif tanaman. Artinya dia tuh mulai berperan pada saat fase awal tanaman sampai dengan akhir fase tanaman gitu ya sahabat tani. Dan fosfor itu sangat berperan di dalam pembentukan protein, berperan juga dalam pembelahan sel tanaman, kemudian berperan juga di dalam perangsang perkembangan akar, memperkuat batang tanaman, kemudian dapat mempercepat dari pematangan buah, dan secara otomatis dapat memperbaiki dari kualitas hasil tanaman. Dan yang perlu sahabat tani garis bawahi di sini adalah bahwa penyerapan unsur hara fosfor itu cenderung lambat ya sahabat tani, sehingga biasanya pupuk yang memiliki kandungan unsur hara fosfor itu diberikan sebagai pupuk dasaran atau sebagai campuran pada media tanam buat Anda yang menanamnya tuh menggunakan pot atau polybag gitu ya sahabat tani. Ciri-ciri atau gejala tanaman yang mengalami kekurangan unsur hara fosfor itu biasanya ditandai dengan bagian tanaman itu tuh ditemukan kayak semacam ungu-ungu gitu ya sahabat tani, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dari tanaman. Serta ini tuh yang paling penting ya sahabat tani, yaitu perakaran tanaman jadi nggak bisa berkembang, sehingga secara otomatis bakalan mempengaruhi pada produksi dari tanaman kita nantinya gitu ya sahabat tani. Jadi kalau sahabat tani sudah menemukan nih ada gejala yang semacam keunguan tadi ya sahabat tani, maka kita bilang bahwa pemberian fosfor yang slow release macam kayak TSP gitu ya sahabat tani, maka kita bilang itu sudah cukup telat deh ya sahabat tani. Maka perlu pemberian pupuk fosfor yang sifatnya itu fast release atau cepat terserapnya. Misalnya nih ada pupuk MAP atau DAP ya sahabat tani yang punya dua unsur hara utama yaitu nitrogen dan juga fosfor. Kalau ditemukan misalnya gejala ungu-unguan tersebut pada fase vegetatif tanaman, atau Anda juga bisa kasihkan pupuk MKP yang isinya tuh ada fosfor dan juga kalium kalau ternyata gejalanya itu ditemukan pada fase generatif tanaman gitu ya sahabat tani. Dan buat sahabat tani yang penasaran dan pengen tahu gimana sih penjelasan detail tentang fosfor ini, maka sudah ada loh ya sahabat tani videonya, satu video khusus membahas soal fosfor. Silahkan buka pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Kemudian unsur hara yang ketiga yaitu kalium. Nah, untuk fungsi kalium sendiri itu ada banyak loh ya sahabat tani, dan bisa dibilang sangat-sangat vital dan penting ya sahabat tani. Yaitu pertama, membantu transportasi dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh jaringan tanaman gitu ya sahabat tani. Kemudian kedua, itu mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Nah, jadi buat sahabat tani yang sering ngeluh, kenapa sih kok bunga tanamanku tuh mudah banget gugur atau rontok? Maka artinya perbanyak ngasih pupuk yang ada kandungan kaliumnya ya sahabat tani. Dan ini juga loh rahasia tanaman mangga saya depan rumah itu tuh berbuah banyak dan gede-gede ya sahabat tani. Nah, karena pada saat dia mulai berbunga, kita tuh rutin ngasih kalium ya sahabat tani. Alhamdulillah bisa berbuah gede-gede dan banyak gitu ya sahabat tani. Makanya orang sering tanya, ini pupuknya apa, ini pupuknya apa? Ya cuman yang berkalium gitu ya sahabat tani. Jadi kalau siapa tahu Anda punya tanaman yang macam kayak gitu, juga pastikan kaliumnya cukup gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga, dan ini tuh yang paling penting ya sahabat tani, yaitu dapat loh meningkatkan daya tahan tanaman terhadap resiko serangan penyakit. Artinya untuk meminimalisir resiko penyakit, maka Anda bisa maksimalkan dalam pemberian unsur hara kalium ini ya sahabat tani. Nah, ketika tanaman mengalami kekurangan unsur hara kalium, maka gejalanya itu kebalikan dari nitrogen ya sahabat tani. Bedanya kalau nitrogen, maka kuningnya tuh membentuk huruf V, atau bisa sampai keseluruhan daun tanaman itu menguning ya sahabat tani. Sedangkan unsur kalium itu dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat kayak membentuk huruf V terbalik kayak gitu ya sahabat tani. Seperti juga yang Anda lihat pada tayangan yang ini ya sahabat tani.
kalium itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat masa generatif tanaman. Sehingga ketika tanaman kita tuh kekurangan unsur hara kalium, maka sudah pasti produksi tanamannya pasti nggak bakal maksimal. Maka pastiin ya sahabat tani, pada masa generatif atau masa pembuahan itu tuh, terutama untuk Anda yang tanam tanamannya itu yang dipanen buahnya gitu ya sahabat tani, misalnya buah yang kecil-kecil gitu ya, misalnya cabai kah, misalnya tomat kah, kemudian jagung, sampai yang gede-gede macam kayak mangga misalnya, kemudian jambi kah misalnya ya sahabat tani, enggak. Pokoknya kasih aja kalium pada saat masa generatifnya itu. Insya Allah ya sahabat tani, hasilnya juga pasti bakalan lebih mantap lagi. Anda bisa kasihkan pupuk KCL misalnya, kemudian KNO3 kah misalnya, atau ZK kah, atau NPK yang tinggi kadar kaliumnya itu juga bisa loh ya sahabat tani. Atau mau ngasih pupuk organik cair yang tinggi kadar kaliumnya itu juga boleh kok ya sahabat tani. Dan untuk contoh penerapannya, saya punya videonya ya sahabat tani. Pemupukan tanaman jagung mulai dari awal tanam sampai dengan akhir ya sahabat tani. Silahkan link videonya, kalau Anda mau nonton silahkan link videonya tuh saya taruh pada kolom komentar ya sahabat tani. Siapa tahu mau nonton videonya, maka silahkan lihat di kolom komentar. Nah, itu tadi penjelasan dari unsur hara makro primer yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan di sini ya sahabat tani ada video 10 jenis NPK dan cara menggunakannya. Silahkan klik di sini ya sahabat tani untuk menonton lebih lanjut. Silahkan.